Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku sejarah Islam tentang Imam Muhammad Al-Baqir. Beliau hidup pada masa zaman dinasti Umayyah. Siapakah Imam Muhammad Al-Baqir? Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau digelari Al-Baqir karena kontribusinya dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Baqarah artinya dalam bahasa Arab menyingkap atau membukakan ilmu, juga bermakna memperluas dan mencakup ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah SAW pernah bernubuat tentang keberadaan Imam Al-Baqir. Nabi SAW pernah menyuruh sahabatnya Jabir bin Abdillah Ansori agar menyampaikan salam kelak kepada cucunya Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, kelak kemudian ketika Imam Muhammad Al-Baqir lahir, Jabir bin Ansori berjumpa dengan Imam Muhammad Al-Baqir dan menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Muhammad Baqir ini ciri fisiknya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Beliau memakai sebuah cincin dan cincinnya itu bertuliskan Al-Izzatu Lillahil Jami'an. Jadi Imam Muhammad Baqir adalah orang yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Dalam buku ini dikisahkan banyak pendapat para ulama tentang Imam Muhammad Al-Baqir. Saya ingin menyebutkan beberapa saja. Misalnya yang pertama adalah Ibnul Abil Hadid dalam syarah Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah adalah kitab yang berisi tentang ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, surat-surat, dan aforisme Ali bin Abi Thalib. Imam Muhammad Abdul Hadid mengatakan bahwa Muhammad bin Ali bin Husain adalah pemuka fuqaha Hijaz. Darinya dan dari putranya Ja'far, Imam Muhammad Baqir mempunyai putra Ja'far As-Shadiq, adalah manusia yang memperoleh pengetahuan tentang fikih. Jadi menurut Abdul Hadid, dari Imam Muhammad Al-Baqir dan putranya ini kelak manusia akan memperoleh pengetahuan. Kita tahu kemudian lahirlah para fuqaha seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Itu bermuara sebenarnya pengetahuan fikihnya asalnya adalah dari Imam Muhammad Al-Baqir. Ibnu Khalaqan pernah berkata, Abu Ja'far Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, yang terkenal dengan gelaran Al-Baqir, adalah seorang imam dari deretan Imam 12 Ahlul Bait. Imam Baqir adalah seorang yang alim dan manusia yang sangat mulia. Itu kata Ibnu Khalaqan. Imam Baqir adalah manusia yang paling mulia dan seorang yang sangat alim. Lalu Qatadah bin Di'amah Basri, seorang fuqaha juga, berkata kepada Imam Baqir. Dia pernah berjumpa dengan Imam Baqir lalu berkata,
Aku pernah berada di tengah-tengah para ulama dan di hadapan Ibnu Abbas. Hatiku tidak pernah tergentar di depan mereka. Tapi di hadapan Imam Bakir dia begitu bergetar. Dan di depan siapapun kecuali ketika aku berhadapan denganmu, kata Qatadah. Jadi Qatadah takjub, gentar di hadapan Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir dikenal juga karena sifat dan teladannya, akhlaknya ya, yang akhlaknya. Dia dikenal karena ketabahannya, hilm, karena sifat hilm. Dia juga dikenal karena kesabarannya, juga kedermawanannya. Dalam buku ini diceritakan bagaimana ketabahan Imam Muhammad Al-Baqir sampai ketika beliau sedang berbicara dengan sahabatnya, tiba-tiba ada suara di kamar, jeritan, dan anaknya wafat karena jatuh. Beliau kemudian dengan tabah menghadapinya, kemudian mengurus dan memakamkannya. Dan kesabarannya juga sangat terkenal. Dalam buku ini dikisahkan pernah ia dihina orang, ya, dan orang itu menghinanya dengan sangat keterlaluan. Tapi Imam Muhammad Al-Baqir menjawab hinaan itu, caci maki itu dengan ucapan yang sangat terkenal. Kalau apa yang kamu katakan benar, semoga Allah mengampuni aku. Dan kalau apa yang kamu katakan salah, semoga Allah mengampunimu. Ini kata-kata yang luar biasa yang mengungkapkan kesabaran Imam Muhammad Al-Baqir. Dan beliau juga dikenal tentang kedermawanannya. Meskipun beliau tidak dikenal sebagai orang kaya, hidup dengan sederhana, tapi beliau dikenal sebagai orang yang paling dermawan pada zamannya. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir hidup pada zaman dinasti Umayyah. Nah, keadaan pada zaman itu tentu rezim Umayyah adalah rezim yang sangat despotik. Pada zaman itu, untuk mempertahankan kekuasaannya, rezim Umayyah itu menciptakan berbagai macam pandangan-pandangan keagamaan yang keliru seperti Jabariyah, Murji'ah, dan sebagainya. Nah, pada zaman rezim Umayyah juga tersebarlah hadis-hadis palsu dan gaya hidup para penguasa Bani Umayyah yang sangat hedonis, dipenuhi dengan kebejatan moral, khususnya dipelopori oleh Yazid bin Umayyah. Dan tonggak dinasti Umayyah adalah Abdul Malik bin Marwan, seorang penguasa Bani Umayyah yang dikenal sangat arogan dan kejam, suka berkhianat, keras hati, dan sangat bakhil. Bahkan pernah dalam suatu ketika dia memegang mushaf Al-Quran dan kemudian berkata, pada saat ini aku nyatakan aku berpisah dengan rezim Umayyah juga pernah mengangkat seorang panglima yang sangat kejam. Abdul Malik mengangkat Hajjaj Yusuf As-Saqafi, si penumpah darah, sebagai panglima. Hajjaj Yusuf di dalam riwayat, di dalam buku ini juga pernah membunuh 130.000 orang tanpa alasan yang benar. Itulah yang terjadi pada keadaan pada masa Imam Muhammad Al-Baqir hidup. Lalu ada beberapa penguasa Bani Umayyah. Kita tahu Bani Umayyah
berkuasa selama 1000 bulan, dimulai dengan Muawiyah, Yazid, Abdul Malik, Walid, dan misalnya seterusnya sampai dengan Hisam. Nah, pada zaman Walid bin Abdul Malik misalnya, itu dia melanjutkan kekejaman Yazid bin Muawiyah. Ia manusia yang sangat kejam, sadis, suka bicara ngawur, dan suka kawin cerai. Bahkan dalam sejarah dicatat dia pernah menikah dengan 63 perempuan. Ia berkuasa 2 tahun 5 bulan 5 hari. Setelah itu mati, digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu memerintah rakyat dengan penuh kebijaksanaan, penuh perhatian, dan lemah lembut terhadap rakyat. Umar bin Abdul Aziz inilah yang mencabut kebijakan mencaci dan melaknat Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar. Kita tahu rezim Umayyah menegakkan kekuasaannya dengan menebarkan hoax, melaknat Imam Ali di mimbar-mimbar. Dan pada masa Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mencabut kebijakan itu dan menghentikan kebiasaan melaknat Ali di mimbar-mimbar, khususnya pada sholat Jumat, sehingga itu masih ada sampai sekarang. Apabila kita melakukan sholat Jumat, pada khutbah yang kedua itu selalu menjelang salat, para khotib biasanya berkata dengan mengutip ayat Al-Quran, innama ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Nah, ayat ini yang menjadi tradisi dalam salat Jumat bermula pada zaman Umar bin Abdul Aziz ketika dia mencabut kebijakan melaknat Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar dan menggantinya dengan mengutip ayat Al-Quran yang memerintahkan innama ya'muru bil adli wal ihsan, untuk kita melakukan, menegakkan keadilan dan melakukan kebaikan. Umar bin Abdul Aziz juga yang mengembalikan tanah Fadak. Tanah Fadak adalah tanah warisan Rasulullah SAW kepada keluarganya pada masa Sayyidah Fatimah Zahra, tapi kemudian tanah itu tidak pernah diberikan kepada Sayyidah Fatimah oleh khalifah. Nah, sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz mengembalikan tanah Fadak itu sebagai hak Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Umar bin Abdul Aziz itu memerintah sangat singkat, dan karena kecemburuan penguasa Bani Umayyah dan mereka khawatir kelak Umar bin Abdul Aziz akan membalikan kekuasaannya kepada yang berhak, maka mereka kemudian meracun Umar bin Abdul Aziz sehingga beliau syahid. Nah, itulah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau sangat dekat dengan Imam Muhammad Al-Baqir dan berlaku baik, santun, menghormati, dan meminta nasihat dalam menjalankan kekuasaan. Dan beliau juga tahu bahwa kekuasaan yang diduduki sebenarnya adalah hak dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Imam Muhammad Al-Baqir dalam fase-fase kehidupannya dan reformasi yang dia lakukan pada masa beliau hidup. Salam pencerahan.